Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kepada kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, di WA-nya telah Ibu berikan di absen Anda, silakan diisi terlebih dahulu. Baik, Bu. Anda silakan kondisikan tempat duduknya senyaman mungkin agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Jika ada terkendala masalah jaringan, silakan cek di grup WA yang ada. Bila Anda apakah ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu, Silakan lagi. tentang ikatan kovalen, Bu. Iya, benar sekali ya, Nanti. Siapa yang masih ingat apa itu ikatan kovalen? Izin, Bu Rani, Bu. Iya, Nanti. Ikatan kovalen adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh penggunaan bersama pasangan elektron. Salah satunya contohnya adalah HCl, Bu. Sekali apa yang dikatakan kalian tadi, berarti Ibu anggap kalian masih paham dengan materi sebelumnya. Mela, Nanda, apakah seperti Ibu sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Apakah Anda tahu dengan apa itu Nanda? Saya, Bu. Ya, silakan Agnes. Manfaat dari panci itunya untuk memasak mie instan, Bu. Sendok untuk makan, Bu. Cincin emas untuk perhiasan, Bu. Dan uang koin untuk proses pembelian, Bu. Ya, benar sekali ya, Agnes. Gambar tersebut memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Siapa yang tahu apa hubungan dari gambar tersebut dengan materi kita pada hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan Linda. berhubungan dengan ikatan yang terjadi pada gambar-gambar tersebut, Bu. Ya, benar sekali ya Linda. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari ikatan logam, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan logam. Adalah di mana capaian pembelajaran kita pada hari ini ialah peserta didik mampu mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dalam keseharian. Di mana alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menemukan 3 jenis ikatan kimia berdasarkan jenis unsur logam, non-logam, dan metaloid untuk membentuk ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran lingkungan yang terbimbing, peserta didik dapat menggali informasi dari berbagai sumber, melakukan penyelidikan sederhana, serta mengolah informasi.
Kemudian peserta didik juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki nilai religius dan sosial yang tinggi, serta rasa ingin tahu yang tinggi, tekun, teliti, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang ikatan logam dan proses pembentukannya serta sifatnya. Baiklah Anda semuanya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai ikatan logam, proses pembentukan dan sifatnya. Sebelum itu, Ibu akan mengadakan tes terlebih dahulu. Silakan buka buku-bukunya dan kerjakan tugasnya dalam waktu 3 menit ya Anda. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai Anda? Sudah, Bu. Baiklah Anda, coba perhatikan gambar yang terdapat pada layar HP masing-masing Anda. Gambar apa yang terlihat Anda? Panel surya, Bu. Ya benar ya Anda, gambar itu adalah gambar panel surya. Panel surya adalah alat yang berguna untuk menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Komponen panel surya bisa dibuat dari bahan logam. Panel surya ini merupakan salah satu contoh penerapan ikatan logam. Makanya pada hari ini kita akan mempelajari apa sih ikatan logam itu dan bagaimana sifatnya dan bagaimana proses pembentukannya. Nanti itu akan Anda diskusikan dalam kelompoknya ya Anda. Baiklah Anda, itu akan Ibu sudah membagikan KKPD pada keberadaannya. Silakan diskusikan nanti dalam kelompoknya ya Anda. Sebelum itu, mari kita perhatikan video pengantar pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah kelihatan Anda? Sudah, Bu. Baiklah, mari kita simak video berikut ya Anda.
Baiklah Nanda, setelah mendapatkan informasi mengenai ikatan logam tadi, silakan gunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam HKPD ya Nanda. Ibu akan membuat room Zoom untuk Anda berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan nanti bergabung sesuai kelompoknya ya Nanda. Baik, Bu. Silakan bergabung sesuai kelompoknya ya Nanda. Apakah sudah bisa Nanda? Bagaimana kelompok 1, apakah ada kesulitan? Bagaimana Nanda, apakah ada kesulitan? Untuk sekarang belum ada, Bu. Baiklah Nanda, kalau sudah selesai silakan bergabung ke room utama ya Nanda. Baik, Bu. Baiklah Nanda, jika sudah selesai silakan bergabung ke room utama ya. Baik, Bu. Baiklah Nanda, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Izin, Bu, kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Baik, Bu, izin share screen ya, Bu. Silakan Nanda. Baik, Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu terkait pertanyaan apa yang dimaksud dengan ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terjadi di antara unsur-unsur logam. Ikatan logam bisa terjadi pada unsur logam murni, logam campuran maupun unsur-unsur peralihan. Yang kedua yaitu bagaimana proses terjadinya ikatan logam. Menurut teori yang dikemukakan oleh Drake dan Lawrence pada awal abad ke-20 di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektrovalensinya sehingga terbentuk awan elektron dan kation yang bermuatan positif dan tersusun rapat dalam awan elektron tersebut. Ion logam yang bermuatan positif tersebut terdapat pada jarak tertentu satu sama lain dalam kristalnya. Karena elektron valensi tidak terikat pada salah satu ion logam,
atau pasangan ion logam, tapi terdelokasi terhadap semua ion logam, maka elektron valensi tersebut bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam. Sama halnya dengan molekul-molekul gas yang dapat bergerak dengan bebas dalam ruangan tertentu. Adapun sifat fisik dari logam yaitu tampilannya berkilau atau mengkilap, sebagai konduktor panas dan listrik yang baik, memiliki tekstur yang keras tetapi dapat ditempa, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang keempat itu mengapa logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada logam gaya tarik antar ion positif dengan elektron-elektron yang bebas bergerak menyebabkan strukturnya menjadi rapat dan kuat sehingga logam bersifat keras dan kuat. Maka untuk memutuskan ikatan logam diperlukan energi dalam jumlah besar. Energi yang cukup besar yang diperlukan ini serta dengan kalor yang sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan suhu meleleh logam sangat tinggi. Untuk pertanyaan kelima yaitu mengapa logam bersifat konduktor yang baik. Hal ini dikarenakan daya hantar listrik pada logam disebabkan karena adanya elektron valensi yang mulai bergerak. Elektron valensi tersebut bebas bergerak dalam medan listrik yang ditimbulkan sumber arus sehingga listrik dapat mengalir melalui logam. Untuk pertanyaan keenam itu bagaimana proses pembentukan ikatan logam pada unsur Na, seperti yang telah digambarkan pada saat ini, di mana Na berbagi elektron antara satu sama lainnya. Yang ketujuh yaitu jelaskan pembentukan ikatan logam pada magnesium. Pembentukan ikatan logam pada magnesium tentu mirip dengan logam natrium. Perbedaannya adalah ikatan logam pada magnesium akan lebih kuat dibandingkan natrium. Karena magnesium memiliki orbital terluar 3s2. Kedua elektron terluarnya ini dapat terdelokalisasi sehingga jumlah elektron yang bergerak bebas ke seluruh bagian logam akan semakin banyak. Akibatnya rapat elektron pada magnesium akan 2 kali lebih besar dibandingkan natrium. Dan juga ion magnesium memiliki muatan yang lebih besar dibandingkan natrium, itu Mg2 sama dengan 2+, sedangkan Na sama dengan plus. Baiklah Bu, itu sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Apakah ada yang berbeda dengan kelompok lain yang Anda? Halo Bu. Baiklah, dari hasil diskusi yang telah Anda lakukan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi hari ini dengan Anda? Saya Bu. Ya, silakan Rani. Terima kasih Bu. Hasil kesimpulan yang saya dapatkan adalah ikatan logam adalah ikatan kimia terjadi di antara unsur-unsur logam. Logam bersifat padat pada suhu kamar dengan pengecualian unsur merkuri dan gallium. Yang keduanya berupa cairan. Adapun sifat fisik logam yaitu yang pertama berkilau, yang kedua sebagai konduktor panas, yang ketiga memiliki tekstur yang keras, yang keempat memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Sekian Bu. Terima kasih Rani. Benar ya apa yang dikatakan teman Anda tadi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Di mana ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk antara logam dengan atom logam lainnya dalam satu unsur logam. Atom logam akan cenderung melepas elektron valensinya sehingga membentuk ion positif. Ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas atau elektron valensi yang dilepas oleh zat atom. Contoh dari pembentukan ikatan logam bisa kita ambil dari pembentukan ikatan logam pada Na.
di mana atom Na memiliki konfigurasi seperti berikut, di mana dan masing-masing atom Na ini akan melepas elektron valensinya, sehingga akan membentuk ion positif menjadi Na+. Sehingga dapat kita gambarkan menjadi Na+. Masing-masing atom Na+ ini akan melepas elektron ke sekitarnya. Maka elektron yang dilepas itu adalah negatif, sehingga akan terjadi gaya tarik menarik antara atom Na+ dengan elektron yang berada di sekitarnya. Tarik menarik tersebut akan terus terjadi. Gaya tarik menarik antara ion positif dengan negatif inilah yang disebut dengan ikatan logam. Kemudian, karena elektron memiliki sifat yang terus bergerak, sehingga menimbulkan muatan-muatan negatif di sekitarnya. Muatan-muatan negatif yang timbul di sekitar Na ini, itulah disebut dengan lautan elektron. Lautan elektron ini dikemukakan oleh Drude tahun 1902 dan disempurnakan oleh Lorentz tahun 1916. Sehingga teori lautan elektron disebut juga teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Menurut teori ini, elektron valensi logam bergerak bebas mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi karbon logam yang bermuatan positif. Jadi secara umum dapat kita gambarkan, misalkan ada karbon logam yang bermuatan positif. Kemudian di antara muatan-muatan tersebut terdapat elektron-elektron yang bergerak bebas. Di mana elektron-elektron yang bergerak bebas inilah yang disebut dengan lautan elektron. Teori lautan elektron ini juga menjelaskan sifat unsur logam, di mana yang pertama adalah unsur logam bersifat berbentuk panas dan listrik, yang kedua bentuk dan mudah ditebak, titik lada tinggi, dan sifat logam yang terakhir adalah mengkilap. Baiklah Nanda, itulah tadi sedikit pembahasan tentang materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengadakan poster terlebih dahulu. Silakan buka link yang telah Ibu bagikan di grup WA-nya dan kerjakan dalam waktu 3 menit ya Nanda. Baik, Bu. Baiklah Nanda, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Benar. Setelah itu ya, ada beberapa siswa yang sudah mengalami peningkatan, tapi ada juga beberapa siswa yang nilainya masih rendah. Maka dari itu, Ibu akan adakan remedi. Nanti akan Ibu beritahukan info selanjutnya di grup WA ya Nanda. Baik, Bu.
Baiklah Nanda, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini? Tidak, Bu. Apakah Anda paham dengan materi yang telah Ibu berikan pada hari ini? Paham, Bu. Apakah proses pembelajaran hari ini menyenangkan Anda? Menyenangkan. Kan, Bu. Baiklah, untuk pemantapan proses, silakan kerjakan tugas dengan menjawab pertanyaan evaluasi yang terdapat di dalam bahan ajar. Dibuat di dalam buku tugas ya Anda. Baik, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gaya interaksi vertikal mengumpul. Silakan dibaca baca terlebih dahulu ya Anda. Baik, Bu. Baiklah Anda, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dengan baik ya Anda. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.